Halo guys, kita akan melanjutkan materi sebelumnya di mana setelah membuat diagram berjenjang, maka yang harus kita lakukan adalah membuat diagram nol dan diagram anak. Diagram nol adalah turunan dari diagram berjenjang yang menggambarkan semua proses pada level 1 diagram berjenjang dan memuat penyimpanan data. Jika pada level 1 diagram berjenjang memuat ada 3 proses, diantaranya yaitu proses master, proses transaksi, dan proses laporan, maka cantumkan 3 proses tersebut dalam diagram nol beserta entitasnya dan juga penyimpanan datanya. Oke, sekarang cantumkan 3 proses yang ada pada level 1 diagram berjenjang. Maka di sini buatlah data master, transaksi, dan laporan. Kemudian cantumkan pula entitas yang sebelumnya ada pada konteks diagram. Jika pada konteks diagram ada 3 entitas, 2 entitas, atau 4 entitas, dan berapapun itu, maka cantumkan semua entitas tersebut pada diagram nol. Begitu juga dengan prosesnya. Jika ada 3 proses yang ada pada diagram berjenjang, maka 3 proses yang kita cantumkan di sini. Pengelompokan datanya sudah ada pada diagram berjenjang. Dan sebenarnya data-data tersebut sudah tercantum pada konteks diagram. Tinggal memisahkan atau menurunkannya. Apakah data anggota yang berasal dari entitas anggota pada konteks diagram itu merupakan data master pada diagram berjenjang? Jika ya, maka kita buat arus data dari anggota ke proses data master. Sekarang untuk transaksi. Ada berapa transaksi yang dicantumkan pada diagram berjenjang? Sebegitu juga transaksi yang dicantumkan pada diagram nol. Dan apakah entitas yang melakukan transaksi itu anggota, admin, atau kepala perpustakaan? Begitu juga berlaku untuk laporan. Untuk laporan itu biasanya mengalir dari proses ke entitas, karena laporan itu terjadi setelah proses, bukan berasal dari entitas. Untuk bisa melakukan transaksi peminjaman, harus ada data buku dan juga data anggota. Maka, agar terjadinya transaksi peminjaman, harus ada data yang mengalir dari penyimpanan data di tabel anggota dan juga dari tabel buku. Karena transaksi peminjaman ada ID buku atau kode buku yang dicantumkan pada transaksi tersebut. Begitu juga dengan anggota. Ada data anggota yang akan direlasikan ke tabel transaksi peminjaman.